Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagaskara Bimanyu. Saya dari kelas 10 IPA 1 dan akan menjelaskan tentang kerajaan di Pulau Sumatera dan kerajaan di Pulau Jawa menurut PowerPoint saya. Memulai dari kerajaan di Pulau Sumatera, yaitu kerajaan atau Kesultanan Aceh. Saya mulai dari raja-raja, yaitu raja pendiri Sultan Ali Mogayat Shah. Sultan Ali Mogayat Shah adalah sultan pertama di kerajaan Aceh. Ia memegang tampuk kekuasaan dari tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Kerajaan Aceh berdiri bersamaan dengan penobatan sultan pertamanya. Yang kedua adalah raja pada masa kejayaannya. Raja pada masa kejayaan yaitu Sultan Iskandar Muda. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, kerajaan ini mengalami puncak kejayaannya. Kerajaan ini berhasil merebut pelabuhan penting dalam perdagangan. Selain itu, kerajaan Aceh juga membina hubungan diplomatik antara Inggris dan Belanda untuk memperlemah serangan Portugis. Yang kelima adalah yang ketiga adalah raja pada masa runtuh. Setelah kerajaan dipimpin oleh Sultan Iskandar Thani pada tahun 1637 sampai 1641, kerajaan Aceh mulai mengalami kemunduran. Bahkan setelah Iskandar Thani kemunduran sangat terasa pada kerajaan ini. Dua adalah peninggalan yang terdapat pada kerajaan Aceh. Yang pertama adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid ini merupakan kebanggaan rakyat Aceh sampai sekarang. Masjid Raya Baitur Rahman ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612 Masehi. Letaknya tepat di tengah pusat kota Banda Aceh. Yang kedua adalah Gunongan. Bangunan ini dibangun atas dasar cinta Sultan Iskandar Muda kepada seorang putri dari Pahang. Karena cintanya yang sangat besar, Sultan Iskandar Muda memenuhi keinginan Putri Pang untuk membangun sebuah taman sari indah yang dilengkapi dengan gunungan. Yang ketiga adalah pintu kop. Pintu kop adalah pintu yang berbentuk kubah yang digunakan sebagai tempat peristirahatan putri ketika selesai berenang, dengan posisinya yang tidak jauh dari gunungan. Pintu kop juga menjadi pintu penghubung antara istana dan taman Putri Pahang. Pintu kop berada di Kelurahan Sukaramai. Kehidupan ekonomi di Kesultanan Aceh secara singkat, masyarakat Aceh adalah dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Pada masa kejayaannya, perekonomian berkembang pesat. Penguasaan Aceh atas daerah-daerah di pantai barat dan timur Sumatera banyak menghasilkan lada. Dengan kekayaan melimpah, Aceh mampu membangun angkatan bersenjata kuat. Sosial budaya yang terdapat di Kesultanan Aceh yaitu letaknya yang menyebabkan perdagangan menjadi maju pesat. Dengan demikian, kebudayaan juga menjadi lebih maju karena sering berhubungan dengan bangsa-bangsa yang lain. Penduduk Aceh mayoritas memeluk agama Islam. Kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh Islam. Oleh karena itu, para ulama adalah salah satu sendi kehidupan dari masyarakat Aceh. Kerajaan Aceh runtuh setelah kematian Sultan Iskandar Muda pada tahun 1630. Kematian tersebut tidak ada lagi raja yang berhasil mengendalikan wilayah kerajaan yang sangat luas. Setelah kerajaan ini dipimpin oleh Sultan Iskandar Thani, kerajaan ini mengalami kemunduran yang sangat drastis. Kerajaan di Pulau Jawa yaitu Kerajaan Demak. Kita mulai dari raja-raja. Raja pendirinya adalah Raden Fatah. Raden Fatah merupakan pendiri Kerajaan Demak dan menjadi raja pertama di Kesultanan Demak. Asal muasal berdirinya Kerajaan Demak ini berawal atas pemerintah Sultan Ampel kepada Raden Fatah untuk mendirikan sebuah pesantren yang digunakan sebagai pusat menimba ilmu agama. Raja pada masa kejayaan yaitu Sultan Trenggono. Di bawah kekuasaan Sultan Trenggono, kekuasaan Kerajaan Demak menjadi hebat. Sultan Trenggono berhasil menguasai Sunda Kelapa setelah merebutnya dari Kerajaan Pajajaran. Raja pada masa runtuh adalah Arya Penangsang. Adalah Raja Adipati Jipang yang memerintah pada pertengahan abad ke-15. Pengikutnya melakukan pembunuhan terhadap Sunan Prawoto sebagai balas dendam
sebagai balas dendam karena telah membunuh Surowiyoto. Namun pada tahun 1554 Arya Penangsang tewas dibunuh oleh pasukan pemberontak kiriman Hadiwijaya. Peninggalan. Kerajaan Aceh meninggalkan beberapa peninggalan. Salah satunya adalah Masjid Agung Demak. Bangunan ini didirikan oleh Wali Songo pada tahun 1479. Bangunan ini juga menjadi salah satu bukti bahwa Kerajaan Demak pada masa silam telah menjadi pusat pengajaran dan penyebaran Islam di Jawa. Pintu Bledek. Pintu ini dibuat oleh Ki Ageng Selo pada tahun 1466 dan menjadi pintu utama Masjid Agung Demak. Ia menjadi koleksi peninggalan Kerajaan Demak dan kini disimpan di dalam Masjid Agung Demak. Situs Kolam Budlu. Situs ini digunakan sebagai tempat berwudu para santri atau musafir yang berkunjung ke masjid untuk melakukan sholat. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Demak secara singkat, sebagai kerajaan maritim menjalankan fungsinya sebagai penghubung atau transit penghasil rempah-rempah di bagian timur, Malaka sebagai pasar di bagian barat. Kehidupan sosial budaya pada Kerajaan Demak berjalan secara teratur. Pemerintah diatur dengan hukum Islam. Hasil kebudayaan Kerajaan Demak merupakan kebudayaan yang berkaitan dengan Islam. Masjid Agung Demak selain kaya dengan ukir-ukiran bercirikan Islam juga memiliki keistimewaan, yaitu salah satunya dibuat dari kumpulan sisa-sisa kayu bebas pembangun masjid itu sendiri yang disatukan. Masa runtuh. Secara singkat, Kerajaan Demak runtuh karena adanya perang saudara saling menginginkan atau memperebutkan tahta kerajaan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.